Nah, sehingga setelah kita lihat globalnya seperti apa, kita lihat domestiknya di Indonesianya. Apa yang menarik di Indonesia? Nah, setelah kita lihat di domestiknya, kita mengerucut ke perusahaannya. Di perusahaan ini apa yang menarik? Ini perusahaan ini menarik, valuasinya gimana? Valuasinya berada, harga wajarnya berapa? Ketika dia over value, berarti itu nggak layak buat kita beli. Sedangkan ketika dia under value, berarti saham ini, perusahaan ini layak kita beli sahamnya. Jadi kan IHSG itu terbentuk dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Iya. Jadi semakin banyak yang beli saham itu berarti saham itu bakalan naik. Iya, iya, iya. Justru kalau semakin banyak yang jual, saham itu bakalan turun. Nah, yang terjadi di Amerika waktu kalau nggak salah tanggal 4 tanggal 4 September itu investor-investor Amerika kebanyakan menjual sehingga sahamnya turun 2%. Iya, Nah, iya, iya. saham kita sebagai investor lokal di Indonesia ikut merespon hal tersebut sehingga waktu itu IHSG juga turun 1%. Iya, iya, iya. Karena Amerika itu boleh dibilang cerminan dunia, ekonomi dunia pusatnya kan di Amerika. Kalau kalau kebijakan-kebijakan yang dibuat Amerika itu biasanya berpengaruh ke kita juga. Oke. Jadi dalam konteks saham, kalau acuan Amerika turun, Indonesia atau dunia lain juga turun. Ya bisa jadi seperti itu. Karena ada tiga bursa acuan yang ikut turun. Salah satunya Amerika. Amerika. Oke. Nah, terus kalau PSBB diterapkan nanti hari Senin, hari Senin besok, apakah indeks harga saham masih turun atau malah naik? Kalau saya hari Senin IHSG hijau. Karena sebenarnya kalau kalau dilihat dari historical kemarin saja waktu rilis pertumbuhan ekonomi turun sekian persen, tapi justru IHSG masih naik sampai dengan tanggal berapa kemarin sebelum dia koreksi turun ke bawah. Kan sekarang ini sudah beberapa hari dia turun, sekitar 6 atau 7 hari dia turun. Nah, kemarin waktu hari Jumat penutupan kemarin hari Jumat dia naik berapa 2% lebih. Prediksimu hari Senin Hijau. naik atau turun? Naik. Naik lagi. Iya. Meskipun dilaksanakan PSBB. Iya. Berarti pernyataan Menteri Perdagangan Pak Erlangga yang mengatakan menurunnya harga saham pada hari Jumat itu karena pengumuman tentang PSBB tahap 2. Iya. Apa itu benar atau salah? Bukan hari Jumat dia turun, justru hari Jumat IHSG naik. Oh, hari Jumat naik. Iya. Iya. Nah, betul waktu pengumuman PSBB bakalan kembali seperti dulu di lockdown lagi, itu memang betul harga IHSG turun 5%. Iya. Dia turun 5% karena investor itu istilahnya panic selling lah, karena ada berita seperti itu. Cuman setelah berita itu lewat, hari Jumatnya naik lagi 2%. Naik lagi 2%. Oh Iya. iya. Berarti hari Senin malah naik. Kalau menurut saya naik. Oke. Karena dilihat dari chartnya juga. Chartnya itu sekarang posisinya chartnya lagi koreksi kan sekarang. Iya. Nah, dia naik. Di situ ada gap antara chart di hari Rabu, Kamis, Jumat, di situ ada gap. Nah, biasanya gap itu bakalan tertutup sama chart-chart yang lainnya. Iya. Apa sih sebenarnya yang membuat orang itu menjual sahamnya atau membeli saham? Apa yang paling berpengaruh? Oke. Jadi ketika orang itu mau beli saham, otomatis itu pastinya ada analisis yang dilakukan. Nah, biasanya kalau kita di Indonesia itu ada dua analisis yang terkenal, yaitu analisa teknikal sama analisa fundamental. Selain itu biasanya orang juga pakai yang namanya analisa bandarmologi. Tapi yang biasanya sering kita dengar itu teknikal dan fundamental. Nah, kita bahas satu-satu dulu, mulai dari analisa fundamental. Nah, di analisa fundamental ini orang-orang biasanya itu pakai top down analisis. Jadi kita lihat dari dunianya dulu. Ketika dunianya itu gimana, kondisi dunia kayak gimana, apa yang menarik di dunia sekarang ini.
kalau misalnya di dunia menarik saat ini karena lagi corona kayak gini, mungkin eh, buat sektor-sektor kayak perbankan itu turun, tapi mungkin sektor konsumer naik karena lagi corona. Nah, sehingga setelah kita lihat globalnya seperti apa, kita lihat domestiknya di Indonesianya, apa yang menarik di Indonesia. Nah, setelah kita lihat di domestiknya, kita mengerucut ke perusahaannya. Di perusahaan ini apa yang menarik? Ini perusahaan ini menarik, valuasinya gimana? Valuasinya berada, harga wajarnya berapa? Ketika dia over value, berarti itu nggak layak buat kita beli. Sedangkan ketika dia under value, berarti saham ini, perusahaan ini layak kita beli sahamnya. Nah, beberapa investor biasanya hanya memakai analisa fundamental aja, sedangkan analisa teknikal dihirauin sama dia. Kan tipe-tipe investor itu ada beberapa, ada yang menggunakan analisa teknikal aja, ada yang dicampur dengan analisa teknikal dan analisa fundamental, ada juga yang cuma melihat analisa teknikal saja. Nah, ketika dia melihat di analisa fundamental saja, dia bakalan lihat dari kita pakai yang namanya istilah top down analysis. Kita lihat dunianya seperti apa, kemudian mengerucut ke domestiknya, terus mengerucut ke industrinya, ke perusahaannya. Kondisi perusahaannya seperti apa. Kalau udah valuasinya over value, berarti tidak layak untuk kita beli, atau asumsinya sahamnya sudah layak untuk dijual. Nah, yang kedua itu analisa teknikal. Analisa teknikal itu dengan melihat historical. Jadi historical saham ini kita analisa. Ada beberapa bentuk-bentuk historik, ada beberapa bentuk-bentuk dari historical saham itu yang bisa kita analisis. Nah, dalam analisa teknikal itu biasanya digunakan untuk menentukan tempat kita take profit dan tempat kita masuk di saham itu, tempat kita beli di saham itu. Jadi itu udah ada plan-nya masing-masing. Investor masing-masing punya planning masing-masing cara investasi mereka. Tapi ketika orang itu make dua analisa ini, analisa teknikal dan fundamental, menurut saya itu adalah cara yang paling efisien. Kenapa saya bilang cara yang paling efisien? Dengan menggabungkan antara analisa teknikal sama analisa fundamental itu efisien. Karena ketika kita lihat kondisi dunia kayak gimana, terus kondisi Indonesia kayak gimana, dan kita mengerucut ke perusahaannya itu seperti apa, ketika itu semua sudah bagus, kita lihat harga sahamnya posisinya sekarang di mana. Nah, fungsi analisa teknikal lah untuk menentukan di mana kita untuk membeli saham itu dan di mana kita untuk menjual saham itu. Nah, posisi menjual saham itu biasanya ada di garis resisten, sedangkan support itu biasanya itu tempat kita stop loss untuk menjual rugi saham itu. Jadi orang-orang itu punya cara trading masing-masing, cara investasi masing-masing untuk di saham. Pertanyaan saya lagi, tadi kamu bilang hari Senin itu saham bisa naik, harga saham bisa naik. Apa pertimbangannya? Apa yang menjadi dasar pikiranmu sehingga kamu berkesimpulan bahwa pada hari Senin setelah ditetapkan PSBB oleh DKI Jakarta, justru indeks harga saham bisa meningkat? Ya, kalau di sini menurut saya itu saya lihat dari segi chartnya. Nah, waktu perdagangan hari Jumat itu kita kan di sini saya melihat garis support pada IHSG itu berada pada harga 4.800, kisaran harga 4.800. Nah, pada saat perdagangan hari Jumat, IHSG itu berusaha menembus garis support itu, tapi garis support itu tidak tertembus, artinya dia malah mantul ke atas. Nah, di sini dengan hal seperti itu prediksi saya bahwa tren ini akan berbalik. Dari tren yang bearish akan berbalik ke tren yang bullish. Kenapa seperti itu? Karena pada perdagangan hari Jumat kemarin dia berusaha menembus garis supportnya, tapi malah mantul. Artinya di sini ada kemungkinan besar bahwa bakalan terjadi perubahan tren dari tren bearish ke bullish. Iya. Jadi hari Senin, karena hari Jumat itu tidak menembus ya? Iya. Tidak menembus apa istilahnya itu? Garis support. Prediksi kamu hari Senin usaha menembus itu makin meningkat? Bukan menembus garis support, justru dia bakalan
berusaha mencapai garis resistennya. Garis resisten itu berarti garis puncak harga tertingginya. Nah, di dalam analisa teknikal itu kan ada dua garis, yaitu garis support dan garis resisten. Ketika dia menembus garis supportnya, berarti dia akan melanjutkan tren bearish atau turun. Tapi ketika dia berhasil mantul, berarti dia bakalan kemungkinan besar bakalan adanya perubahan tren atau kebalikan tren dari tren bearish atau turun menjadi tren bullish atau naik. Nah, itu yang kamu lihat pada hari Senin akan terjadi. Ya, itu yang saya lihat akan terjadi. Kenapa saya bisa asumsi seperti itu? Karena pada perdagangan hari Sabtu kemarin itu harga itu berusaha menembus garis support tapi tidak berhasil tertembus, malah naik ke atas. Dan naiknya itu sampai 2%. Jarak antara support sama harga close kemarin itu lumayan jauh. Jadi kemungkinan menurut saya bakalan naik. Karena di situ juga antara chart di hari Rabu Kamis Jumat itu ada gap. Nah, gap itu berarti ada peluang bahwa gap itu bakalan ketutup lagi dengan chart selanjutnya. Entah itu hari Senin bakalan ketutup, Selasa ataupun Rabu, itu bisa aja tertutup di hari itu. Meskipun PSBB dilaksanakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.